Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang aset tetap. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Ismi Khairat, yang kedua Mizah Radila, yang ketiga Nita Jana, yang keempat Nadia Fiala Putri, yang kelima Nur Fadila, dan yang keenam Putri Indriani. Kami memiliki 10 pembahasan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ialah aset yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan secara aktif yang kegiatan usahanya dan tidak dimasukkan untuk dijual kembali. Beberapa pendapat para ahli akuntansi mengenai pengertian aset tetap, yaitu menurut Sahbri Harahap, aset tetap yang menjadi hak milik perusahaan dan dipergunakan secara terus-menerus dan kegiatan menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Dan itu menurut Mbak Ridwan, aset tetap adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Audit aset tetap. Pengertian audit aset tetap adalah prosedur pemeriksaan atas aset tetap serta mengevaluasi tentang kontrol aset tetap, mulai dari waktu perolehan dan penambahan aset tetap. Yang kedua, siklus aset tetap. Siklus aset tetap adalah rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan akuisisi untuk perolehan penggunaan dan pelepasan aset tetap dalam suatu perusahaan. Siklus aset tetap meliputi proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan otoritas pembelian aset tetap. Aset tetap ini tercakup 3, yaitu mengidentifikasi kebutuhan aset tetap, melakukan analisis kelayakan investasi, memperoleh otoritas dari pihak yang berwenang. Yang kedua, akuisisi atau perolehan aset tetap mencakup 3, yaitu memesan atau membeli aset tetap dari pemasok, menerima dan memeriksa aset tetap, mencatat transaksi perolehan aset tetap. Yang ketiga, penggunaan dan penyusutan aset tetap mencakup 4, yaitu menggunakan aset tetap dalam operasional perusahaan, memelihara dan merawat aset tetap, menghitung dan mencatat beban penyusutan aset tetap, mencatat biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Yang keempat, pelepasan aset tetap, yaitu mencakup 4, mengidentifikasi aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dibutuhkan, memperoleh otoritas untuk melepas aset tetap, menjual, menukar atau membuang aset tetap, mencatat transaksi pelepasan aset tetap. Yang kelima, penyesuaian dan rekonsiliasi mencakup 3, yaitu melakukan perhitungan fisik aset tetap secara periodik, melakukan rekonsiliasi antara catatan aset tetap dan hasil perhitungan fisik, membuat penyesuaian jika terdapat selisih antara catatan dan kondisi fisik aset tetap. Dalam siklus aset tetap terdapat beberapa prosedur dan pengendalian internal yang harus dijadikan untuk memastikan kekurangan pencatatan, pengendalian yang memadai serta perlindungan terhadap aset dan perusahaan. Dokumentasi yang lengkap dan terorganisir juga sangat penting dalam setiap tahapan siklus aset tetap. Ketiga, akun yang mempengaruhi aset tetap. Ada beberapa akun yang mempengaruhi aset tetap, yaitu pertama, akun aset tetap. Akun aset tetap mencatat nilai perolehan aset tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan menyiapkan aset tetap hingga siap digunakan. Biaya-biaya tersebut termasuk 1. Harga pembelian aset tetap, 2. Biaya pengiriman dan pemasangan, ketiga biaya asuransi, keempat biaya uji coba, kelima biaya pelatihan. Kedua, akun akumulasi penyusutan. Akun akumulasi penyusutan mencatat penyusutan aset tetap yang telah terjadi selama periode akuntansi. Penyusutan adalah alokasi biaya aset tetap selama masa manfaat. Ketiga, akun pendapatan. Akun pendapatan mencatat pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aset tetap, contohnya seperti pendapatan sewa dari gedung. Keempat, akun beban. Akun beban mencatat beban yang dikeluarkan untuk memelihara dan merawat aset tetap, contohnya biaya pemeliharaan mesin dan biaya perbaikan gedung. Kelima, akun penyusutan. Akun penyusutan mencatat penyusutan aset tetap yang terjadi pada periode akuntansi. Penyusutan dihitung dengan mengalihkan nilai aset tetap dengan tarif penyusutan. Keenam, akun rugi penjualan aset tetap. Akun rugi penjualan aset tetap mencatat rugi yang terjadi dari penjualan aset tetap. Rugi terjadi ketika nilai jual aset tetap lebih rendah daripada nilai bukunya. Selain akun-akun di atas, ada beberapa akun lain yang dapat mempengaruhi aset tetap, seperti akun revaluasi aset tetap dan akun cadangan revaluasi aset tetap. Berikut adalah beberapa contoh transaksi yang dapat mempengaruhi aset tetap. Yang pertama, pembelian aset tetap. Yang kedua, penyusutan aset tetap. Yang ketiga, penjualan aset tetap. Keempat, tujuan pemeriksaan aset tetap. Dalam suatu general audit atau pemeriksaan umum, pemeriksaan atas aset tetap mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarik aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Disposal dari aset tetap bisa terjadi dalam bentuk penjualan yang akan menimbulkan rugi atau laba, penjualan aset tetap, tukar tambah atau trade-in, atau penghapusan aset tetap yang bisa menimbulkan kerugian dari penghapusan aset tetap. Jika aset tetap tersebut masih mempunyai nilai buku, kerugian dari trade-in atas aset sejenis dicatat sebagai loss on trade-in, sedangkan keuntungan dari trade-in dicatat sebagai pengurangan dari harga perolehan aset tetap yang baru.
Kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun atau periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar atau secara akurat. Keenam, untuk memeriksa apakah ada aktiva tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Ketujuh, untuk memeriksa apakah ada aktiva tetap yang disewakan. Jika ada, apakah pendapatan sewa sudah diterima oleh perusahaan. Kedelapan, untuk memeriksa apakah ada aktiva tetap yang mengalami penurunan nilai atau impairment. 9. Untuk memeriksa apakah penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang kelima, kemungkinan kesalahan pencatatan dalam aset tetap. Kebijakan akuntansi terhadap aset tetap memang tidak diatur secara baku dalam sebuah buku, sehingga penyajian informasi mengenai pelakuan aset tetap terbatas dan masih terdapat beberapa penyimpangan terhadap cara pencatatan akuntansi aset tetap, seperti pemberian pengklasifikasi nama perkiraan akun pada daftar pencatatannya tidak sesuai dengan standar akuntansi Indonesia dan teori akuntansi aset tetap, karena perlengkapan adalah aset lancar dicatat dan diakui secara aset tetap, tidak dipisahkan antara peralatan dan peralatan. Menyatukan dalam satu pos akun antara aset tetap dan aset lancar. Hal ini tidak sesuai dengan aturan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas. Dapat dinilai bahwa KSB berujung perlu menerapkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas dengan benar secara keseluruhan, dikarenakan masih terdapat beberapa material yang tidak sesuai. Selain itu, tidak ada kode barang untuk aset tetap yang sebenarnya bermanfaat untuk menamai aset tersebut agar mudah ditata dan diunggah. Kode barang juga dipakai untuk mengidentifikasi aset tetap dengan lebih terarah dan sesuai persediaan. Penyebab kesalahan akibat tetap ada banyak hal yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dari nilai. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena faktor kesalahan prosedur yang menyebabkan tidak tercatatnya aktiva tetap, ketidaktelitian dari SDM atau lainnya. Berikut adalah beberapa kesalahan pencatatan aktiva tetap yang mungkin terjadi dan penyesuaian yang diperlukan ke jurnal untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang pertama, aktiva tetap tidak tercatat. Aktiva tetap yang tidak tercatat dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pembelian tidak masuk dalam akuntansi, maka jurnal penyesuaian perlu dicatat. Yang kedua, duplikat entry. Hal ini dapat terjadi karena kesamaan nama aktiva tetap. SDM yang kurang paham dalam mengidentifikasi aktiva tetap, kesalahan komunikasi. Apabila ini sudah terjadi lama namun aktiva tetap masih memiliki masa manfaat, maka perlu dilakukan pencatatan jurnal. Yang ketiga, salah identifikasi umur ekonomi. Dalam hal ini, kesalahan pada aktiva tetap bernilai kecil namun jika terlalu besar. Namun apabila nilainya besar, maka sangat diperlukan terhadap biaya dan laba. Materi yang keenam adalah aset pengendalian aset tetap. Pengendalian merupakan penyesuaian pelaksanaan sesuatu rencana dengan rencana yang telah diterapkan semula sehingga apa yang hendak disetujui oleh perusahaan itu dapat dicapai. Dengan pengendalian yang memungkinkan terjadi dapat ditekan dan kemungkinan timbulnya kerugian terjadi dapat dihilangkan atau setidaknya diperkecil. Pengendalian yang baik dapat menghasilkan efisiensi dalam bentuk penghematan. Dengan demikian, untuk pelaksanaannya pengendalian hendaknya dengan tujuan dan perencanaan. Semakin sempurna pula pengendalian yang dapat dilakukan. Prosedur pengelolaan aset tetap tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan aset tetap, dan diakhiri dengan kegiatan pencatatan, yaitu melalui prosedur pengadaan barang inventaris, prosedur reparasi dari pemeliharaan, prosedur penghentian atau penghapusan aset tetap, prosedur pengusutan, proses revaluasi. Pengendalian aset tetap adalah suatu sistem yang dirancang untuk memastikan aset tetap perusahaan digunakan, dijaga, dipelihara dengan baik dan efisien. Pengendalian ini penting untuk yang pertama, melindungi aset, mencegah pencurian, penyalahgunaan dan kerusakan aset. Yang kedua, memastikan efisiensi, mencegah aset digunakan secara optimal dan menghasilkan manfaat maksimal. Yang ketiga, mempertahankan nilai panjang umur aset dan menjaga nilainya. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas, memastikan aset dicatat dan dilacak dengan benar. Komponen pengendalian aset tetap. Yang pertama, pencatatan. Mencatat semua aset tetap secara detail. Otorisasi, menetapkan prosedur untuk otorisasi pembelian. Pengamanan fisik, menjaga aset dengan sistem karyawan fisik yang memadai. Pemeliharaan, melakukan penilaian aset secara berkala untuk memastikan nilainya masih sesuai. Penilaian, melakukan penilaian aset secara berkala untuk memastikan nilainya itu masih sesuai. Dan terakhir, audit, melakukan audit internal untuk memastikan sistem pengendalian aset tetap berjalan dengan efektif. Ketujuh, yaitu TOJ beserta contohnya. Pengujian atas pengendalian. Prosedur yang diarahkan terhadap efektivitas desain maupun operasi pengendalian disebut dengan pengujian pengendalian atau test of control. Pengujian pengendalian yang diarahkan terhadap efektivitas operasi pengendalian bersangkutan dengan bagaimana penerapan pengendalian, konsistensi penerapan selama periode audit dan siapa yang menerapkannya. Prosedur untuk pengujian atas pengendalian. Yang pertama, tanya jawab dengan pegawai. Misal, auditor memutuskan bahwa orang yang tidak terotorisasi tidak diizinkan mempunyai akses terhadap berkas komputer dengan tanya jawab dengan orang yang mengawasi perpustakaan komputer.
Yang kedua, pemeriksaan dokumen, catatan, dan laporan. Misal, transaksi penjualan akan meninggikan jejak dokumen berupa faktur penjualan dan dokumen pengiriman. Auditor memeriksa dokumen untuk meyakinkan bahwa proses telah selesai dan ditandingkan dengan pantas dan bahwa terdapat tanda tangan atau inisial yang diperlukan. Yang ketiga, pengamatan aktivitas berkenaan dengan pengendalian. Misal, pemisahan tugas tidak menghasilkan dokumentasi sebagai hasil pelaksanaannya. Yang keempat, pelaksanaan ulang prosedur pelayan. Terdapat aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian yang mempunyai dokumen dan catatan, tetapi isinya tidak mencakup untuk kepentingan auditor dalam menetapkan apakah pengendalian berjalan dengan efektif. Auditor akan melaksanakan kembali prosedur dengan menelusuri harga jual ke daftar harga pada tanggal transaksi. Jika tidak ditemukannya ada salah saji, auditor dapat menyimpulkan bahwa prosedur berjalan seperti yang diinginkan. Luas prosedur pengujian. Luas prosedur pengujian tergantung pada tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan dan dikehendaki. Misal, dalam kondisi tersebut, auditor menggunakan besar sampel yang lebih rendah dalam menguji pengendalian yang meninggalkan bahan bukti dokumenter, atau pengujian tertentu dapat digilir di antara bidang sepanjang 2 tahun atau lebih. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Ada dua pengujian utama. Yang pertama, pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap struktur pengendalian internet. Yang kedua, pengujian substantif merupakan pengujian terhadap saldo akun dari laporan keuangan. Ada dua pengujian yang dapat dipilih auditor. Yang pertama, primarily substantive approach. Ketika auditor memilih pendekatan ini, maka ditekankan pada pengujian substantif. 2. Lower asset level of control risk approach. Bila auditor memilih, maka ditekankan pada pengujian pengendalian. Ada dua tipe pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, concurrent test of control, pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan. Delapan prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian substantif, yaitu pengujian pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka, pengamatan atau observasi terhadap personal dalam melaksanakan tugas mereka, menginspeksi dokumen dan catatan, melakukan perhitungan kembali atau report forming, konfirmasi, analisis, tracing atau pengusutan, dan fudging atau penelusuran. Materi selanjutnya ialah substantive test atau prosedur audit aset tetap. Substantive test ialah serangkaian prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait keberadaan, kelengkapan, penilaian, dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan. Prosedur audit substantif atas aset tetap bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Di sini ada beberapa prosedur audit substantif atas aset tetap yang umum dilakukan oleh auditor. Yang pertama, melakukan pengujian terhadap pengendalian internal atau siklus aset tetap, seperti pengendalian atas perolehan, penyusutan, pemeliharaan, dan pelepasan aset tetap. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap saldo awal aset tetap dengan membandingkan saldo awal dengan saldo akhir tahun sebelumnya atau melakukan prosedur analitis lainnya. Yang ketiga, melakukan pengujian terhadap penambahan aset tetap selama periode akuntansi, termasuk memeriksa dokumen pendukung seperti faktur, kontrak, dan bukti pembayaran. Yang keempat, melakukan pengujian terhadap penyusutan aset tetap, termasuk mengevaluasi kebijakan penyusutan, menghitung ulang beban penyusutan, serta menguji akurasi masa manfaat dan nilai sisa aset tetap. Yang kelima, melakukan pengujian terhadap pelepasan atau penghentian aset tetap selama periode akuntansi, termasuk memeriksa dokumen pendukung seperti bukti penjualan, pertukaran, atau penghapusan aset tetap. Yang keenam, melakukan pengujian terhadap pengungkapan aset tetap dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi, rincian aset tetap, dan informasi lainnya yang disyaratkan. Yang ketujuh, melakukan prosedur analitis seperti membandingkan rasio-rasio keuangan terkait aset tetap dengan periode sebelumnya atau dengan industri sejenis. Yang kedelapan, melakukan pengamatan fisik atas aset tetap untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset tetap. Yang kesembilan, meminta konfirmasi dari pihak ketiga, seperti pemasok, kontraktor, atau pemegang hak atas aset tetap. Yang kesepuluh, menelaah perjanjian atau kontrak terkait aset tetap seperti perjanjian sewa atau perjanjian pemeliharaan. Prosedur audit substantif atas aset tetap ini dilakukan untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat, sehingga auditor dapat memberikan opini atas kewajaran penyajian aset tetap dalam laporan keuangan entitas. Selanjutnya, latihan kasus aset tetap. Di sini diambil contoh, PT Masrafi membeli kendaraan dengan harga 7 juta rupiah dengan biaya registrasi Rp600.000, biaya kirim Rp500.000, dan PPN-nya Rp810.000. Pertanyaannya, bagaimana jurnal penyesuaian jika perusahaan salah dalam menentukan biaya perolehan? Untuk penjelasannya, kertas kerja pemeriksaan aktifat tetap dan penyelesaiannya akan membandingkan antara catatan perusahaan dengan jurnal yang sebenarnya harus dibuat. Maka jurnal penyelesaian pemeriksaan aset tetap yang diberikan oleh akuntan publik ialah jurnal yang akan dicetak oleh klien. Aktifat tetap 7 juta rupiah, biaya registrasi kendaraan Rp600.000, biaya kirim Rp500.000, PPN masukan Rp810.000, pada kas sebanyak Rp8.910.000. Catatan jurnal oleh auditor ialah aktifat tetap pada kas sebanyak Rp8.910.000, sedangkan jurnal penyesuaiannya ialah aktifat tetap Rp1.910.000 pada biaya registrasi kendaraan Rp600.000, biaya kirim Rp500.000, PPN masukan Rp810.000. 10. Prosedur aset tetap sesuai dengan asersi masing-masing. Dalam merancang prosedur audit substantif atas aset tetap, auditor perlu mempertimbangkan asersi manajemen yang terkait dengan setiap golongan aset tetap.
Asersi manajemen merupakan pernyataan implisit atau eksplisit dari manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Berikut ini adalah rancangan prosedur audit substantif atas aset tetap sesuai dengan asersi masing-masing. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Yang termasuk ke dalam asersi keberadaan atau keterjadian ini yaitu melakukan pengamatan fisik observasi atas aset tetap untuk memverifikasi keberadaannya. Selanjutnya, memeriksa dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah, bukti pembayaran, dan lain-lainnya. Kemudian, meminta konfirmasi kepemilikan aset tetap dari pihak ketiga seperti pemegang hak tanggungan atau lesor. Terakhir, memeriksa penambahan aset tetap selama periode berjalan dan memastikan bahwa penambahan tersebut didukung dengan bukti yang memadai. Yang kedua, asersi kelengkapan. Yang termasuk ke dalam asersi kelengkapan ini yaitu menelaah daftar aset tetap dan membandingkannya dengan hasil pengamatan fisik. Selanjutnya, memeriksa register aset tetap untuk memastikan bahwa seluruh aset tetap telah dicatat. Kemudian, memeriksa penghentian atau pelepasan aset tetap selama periode berjalan dan memastikan bahwa penghentian atau pelepasan tersebut telah dicatat dengan benar. Yang terakhir, melakukan analisis rasio seperti rasio beban penyusutan terhadap total aset tetap untuk mendeteksi adanya aset tetap yang tidak dicatat. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Yang termasuk ke dalam asersi hak dan kewajiban ini yaitu memeriksa bukti kepemilikan aset tetap seperti akta jual beli, sertifikat tanah, atau kontrak sewa guna usaha. Selanjutnya, mengonfirmasi kepemilikan aset tetap dengan pihak ketiga. Selanjutnya, memeriksa perjanjian atau kontrak terkait aset tetap untuk memastikan hak dan kewajiban entitas. Yang keempat, asersi penilaian atau alokasi. Yang termasuk ke dalam asersi penilaian ini yaitu mengevaluasi kebijakan akuntansi terkait penilaian aset tetap, termasuk metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap. Selanjutnya, menghitung ulang beban penyusutan dan memastikan bahwa perhitungan telah dilakukan dengan benar. Kemudian, memeriksa penentuan nilai sisa aset tetap dan memastikan bahwa nilai sisa tersebut telah ditentukan dengan wajar. Selanjutnya, menguji penentuan nilai wajar aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau kombinasi bisnis. Terakhir, menelaah penurunan nilai aset tetap dan memastikan bahwa penurunan nilai telah diakui dengan benar. Nomor 5, asersi penyajian dan pengungkapan. Yang termasuk ke dalam asersi ini yaitu menelaah pengungkapan terkait aset tetap dalam mencatat atas laporan keuangan dan memastikan bahwa pengungkapan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi yang telah berlaku. Selanjutnya, memeriksa klasifikasi aset tetap dalam neraca dan memastikan bahwa klasifikasi tersebut telah disesuaikan. Kemudian, memeriksa penyajian akumulasi, penyusutan, dan memastikan bahwa penyajian tersebut telah sesuai. Yang terakhir, memastikan pengungkapan terkait penambahan, pelepasan, atau penghentian aset tetap selama periode berjalan. Dalam merancang prosedur audit substantif atas aset tetap, auditor perlu mempertimbangkan risiko salah saji material dan memilih prosedur audit yang tepat untuk menguji asersi manajemen terkait aset tetap. Prosedur audit tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga auditor dapat memperoleh audit atau bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.